Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada di hari yang baru. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kembali saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saudaraku, karena kita percaya hidup kita manusia ini bukan hanya perlu makanan-makanan jasmani saja. Makanya Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, dari setiap perkataan Allah. Sehingga akhirnya ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan asupan-asupan gizi, asupan-asupan kekuatan, iya kan, untuk kerohanian kita yang akhirnya berdampak kepada tubuh jasmani kita juga, saudara dikasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini melalui program Bible and Coffee, saya ajak setiap kita sama-sama kembali untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami melihat campur tangan Tuhan, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami mengucap syukur tatkala kami merenungkan firman Tuhan, timbul pengharapan, dan pengharapan itu yang memampukan kami untuk bertahan menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu, Roh Kudus, bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika dalam kepengutusan Timotius. Ketika Paulus mengutus Timotius, jadi Paulus mengutus Timotius karena Paulus gak mau bahwa jemaat di Tesalonika ini goyah imannya atau luntur pengharapannya. Itu sebabnya dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2 dan ayat 3 Alkitab bilang begini, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu orang-orang di sekeliling kita untuk menguatkan hati kita, untuk menasihatkan kita. Sebelum saya bagikan di ayat yang ketiga, kita perlu orang-orang seperti ini. Untuk apa? Agar kita diingatkan selalu. Sama-sama bilang sama saya, agar saya selalu dikuatkan dan diingatkan. Ya, Tuhan pakai orang-orangnya, Tuhan pakai hamba-hambanya, Tuhan pakai perpenjangan tangan Tuhan untuk mengirimkan orang-orangnya, menguatkan hati setiap umat Tuhan, meneguhkan iman. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, untuk menguatkan kamu, untuk menasihatkan kamu tentang imanmu, maka kami mengirim Timotius. Ayat 3, ini tujuannya saudara, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus mengajak setiap jemaat yang ada di Tesalonika maupun setiap kita yang hari ini secara khusus mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan jangan goyang iman kita, kuatkan hati kita. Ada orang-orang yang di sekeliling kita untuk menasehatkan kita, supaya ketika kita diperhadapkan dengan kesusahan-kesusahan, ketika kita diperhadapkan dengan badai kehidupan, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan masing-masing kita, ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang mengkhianati, mengecewakan kita, tidak goyang iman kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh goyang iman saya. Amin. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Jadi memang sudah dikasih dalam Tuhan, dalam mengikut Tuhan ada memang yang sesuatu yang Tuhan izinkan, yaitu kesusahan-kesusahan badani, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan, masalah badai hidup yang Tuhan izinkan. Nah, karena itu Rasul Paulus bilang, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Untuk mengalami proses tersebut, untuk mengalami pendidikan sorga, untuk mengalami pendewasaan iman, maka harus ada kesusahan-kesusahan itu. Namun ketika Tuhan izinkan kesusahan itu terjadi dalam hidup kita, Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan goyang iman kita. Caranya bagaimana jangan goyang iman kita? Miliki circle yang sehat, saudara. Ya, miliki orang-orang yang kau tahu dia bisa nguatinmu. Miliki orang-orang yang kau tahu pergumulanmu
mereka bisa menguatkan engkau ketika engkau mengalami pergumulan gitu loh. Nah, saya ajak setiap kita umat Tuhan yang hari-hari ini yang kita lihat, saudara, nggak gampang menjalani hidup, nggak gampang menghadapi kenyataan, nggak gampang menghadapi realita, tapi kita percaya Tuhan mau setiap kita menyelesaikan dengan dahsyat. Amin. Tuhan mau setiap kita mengakhiri pertandingan kita dengan finishing well, dengan yang baik, dengan akhir yang baik, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita perlu ada orang-orang di sekeliling kita yang menguatkan hati kita. Jadi kalau ada orang menasihat kita, saya thanks gitu loh. Terima kasih karena kita perlu dinasehati, kita perlu dikuatkan. Karena ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita goyah, ada kalanya kita nggak tahu mesti buat apa. Orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan pakai untuk menguatkan kita, yang Tuhan pakai untuk meneguhkan iman kita, itu ada untuk kita menjadi kuat menghadapi situasi, menghadapi kesusahan. Sederhana hasilnya supaya jangan goyang iman. Ya, ini kerinduan Tuhan agar kita jangan goyang, saudara. Karena Alkitab bilang apa yang bisa digoncangkan di hari-hari akhirnya akan digoncangkan. Ya, akan ada pemurnian, akan ada penampian gitu loh. Sehingga sama kayak kita menampi beras begitu kan. Ya zaman dulu ya pendeta ya menampi beras, sekarang mungkin langsung pakai gitu ya kan. Jadi ada masa-masa itu dalam hidup orang percaya, dalam hidup iman kita. Itu sebabnya kita harus kuat dengan cara apa? Miliki orang-orang di circle-mu yang bisa nguatinmu. Jangan bilang, tapi saya ada teman baik pendeta, tapi teman baikmu itu bisa nguatin kau atau justru ninggalinmu ketika engkau menghadapi masalah. Teman baik yang katanya best friend atau bestiemu itu ketika engkau menghadapi pergumulan, kesusahan hidup, tantangan badai hidup, ada di titik nol, ada di titik terendah, apakah dia justru mengkhianatimu, atau dia justru menjauhkanmu, atau dia justru mengajarkanmu jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan tidak berkenan pada firman Tuhan, atau dia justru mendampingimu, menguatkanmu, meneguhkan imanmu, menghiburmu. Kita mesti lihat circle kita, saudara. Tujuannya sederhana, supaya imanmu jangan goyang. Ada banyak anak-anak Tuhan, tadinya kuat gitu loh. Tapi ketika ada orang-orang dekat kasih input, kasih masukan, kasih saran yang menyimpang dari jalan Tuhan, akhirnya dia mulai terlena. Akhirnya dia mulai jauh dari Tuhan. Akhirnya dia mulai ambil jalan-jalan pintas. Hari ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini, engkau tidak goyang imanmu ketika Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan kesusahan hidup, Tuhan izinkan pergumulan dalam kehidupanmu, engkau tidak goyang. Caranya bagaimana pendeta? Sederhana. Miliki orang-orang di sekelilingmu yang bisa menguatkanmu. Komunitas itu penting, saudara. Miliki orang-orang yang bisa menghibur, orang-orang yang bisa menguatkan, orang-orang yang bisa memberikan pengharapan, mengajarkan kebenaran. Sehingga dengan demikian kita tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan, kita tetap kuat menghadapi situasi apapun, dan kita tetap tidak goyang iman kita, dan tetap terus berpengharapan. Ya, kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih setia dan anugerah Tuhan itulah yang menopang kami. Kami berterima kasih karena Tuhan yang mampukan kami untuk kami tetap kuat menghadapi setiap kesusahan-kesusahan, masalah, pergumulan hidup kami. Saat ini hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Mereka sedang mengalami kesusahan hidup. Biar Tuhan teguhkan, kuatkan iman mereka. Bangkitkan pengharapan mereka ya Allah. Sehingga mereka tetap terus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat, dan menjadi pribadi yang keluar sebagai seorang pemenang. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka yang berbeban berat, beri kelegaan, yang susah Allah hiburkan. Terima kasih Tuhan buat benih firman-Mu, berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.